Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan yang panah ini, seringkali kita diperhadapkan pada banyak pilihan atau keputusan, baik yang besar maupun yang kecil. Setiap pilihan yang kita pilih akan menentukan bagaimana kehidupan selanjutnya. Selayaknya kita memilih atau mengikuti jalan kehidupan yang digariskan Tuhan, daripada memilih jalan yang dipenuhi dengan dosa. Sebagai manusia yang dipenuhi dengan keterbatasan, terkadang sulit untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita dapat menentukan kemana arah yang seharusnya dipilih. Jika kita membaca Ulangan 30 ayat 19 sampai 20, kita dapat mempertimbangkan kembali setiap ayatnya. Di situ jelas bahwa Tuhan memberikan kita kebebasan dalam memilih apa yang akan terjadi di saat kita diperhadapkan dengan suatu pilihan. Apakah kita memilih untuk berjalan serta mengikuti semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, atau sebaliknya, kita memilih dan menolak untuk hidup taat kepada Tuhan dan memilih untuk hidup menurut keinginan kita sendiri. Ketika Musa mendekati akhir pelayanannya, Musa menasehati umat Tuhan untuk memilih kehidupan. Dia menguraikan cara untuk melakukan hal ini, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Ulangan 30 ayat 20. Musa mengulas kembali ketentuan-ketentuan perjanjian, menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa berjalan dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan berarti membuat keputusan radikal untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan
dan jalan-jalannya. Memilih Tuhan berarti memilih kehidupan. Pilihlah kehidupan yang menunjukkan bahwa manusia memiliki pilihan, sebuah keputusan yang harus diambil. Kita memilih hidup dengan memilih Tuhan. Ketika kita merespon Tuhan dengan iman, kasih, dan ketaatan, kita menerima hidup yang kekal. Di bawah Perjanjian Lama, Israel menerima kehidupan yang berlimpah dengan segala kebaikan. Di bawah Perjanjian Baru, orang-orang yang percaya pada Kristus menerima kehidupan yang berkelimpahan. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Kita memilih hidup ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mendedikasikan diri kita untuk mengikuti Dia. Dia menjadi hidup kita. Kolose 3 ayat 4. Tuhan memberikan kepada para pengikutnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kepenuhan, juga kehidupan kekal. Tetapi apabila kita memilih yang lain di luar Tuhan, artinya ketidaktaatan, maka itu akan menghasilkan kutukan, kematian, dan kebinasaan sekarang dan selamanya. Kehidupan yang Tuhan tawarkan, yang harus dipilih oleh umat Israel, dihidupi dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam kemurnian, keadilan terhadap orang yang lemah dan miskin, dan melalui ketaatan pada semua petunjuk yang telah Musa berikan. Memilih hidup berarti memilih jalan di atas jalan mereka sendiri. Pilihan yang lain akan membawa kepada tragedi dan kematian. Karena itu, marilah kita memilih kehidupan dengan melepaskan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Kemudian kita dapat berkata, seperti yang diucapkan Rasul Paulus, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami hingga saat ini. Pagi ini Tuhan mengingatkan kami agar kami dapat menentukan pilihan kami yang tepat di dunia ini untuk memilih kehidupan yang berasal dari Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.